Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fadli, mahasiswa Tadris IPA IAIN Salatiga dengan NIM 2306019098. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah gelombang dan optik kelas 5A yang diajar oleh dosen pengampu yaitu Ibu Muslimah Susilayati MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gelombang menggunakan laboratorium virtual. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ada yang namanya gelombang, kemudian ada interferensi, kemudian ada celah, dan juga ada difraksi. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu mengenai gelombang. Nah, pada dasarnya itu gelombang merupakan getaran yang merambat. Nah, getaran sendiri itu memiliki amplitude, kemudian ada frekuensi, ada periode. Nah, pada video kali ini dijelaskan menggunakan laboratorium virtual. Nah, kita bisa lihat di sini ada keran air. Nah, keran air tersebut ketika airnya menetes pada wadah yang berisi air maka akan membentuk sebuah gelombang. Nah, kita bisa diatur ini frekuensinya bisa kita kecilkan dan juga bisa kita besarkan. Nah, kita ambil frekuensinya di tengah-tengah aja. Nah, kemudian untuk amplitudenya maksimal. Nah, amplitude sendiri itu merupakan simpangan terjauh. Nah, kita bisa menggunakan grafiknya. Di sini kita akan memunculkan grafik gelombang. Nah, sudah kita tekan di sini, kita akan melihat gelombang pada air. Nah, ini merupakan gelombang atau grafik gelombang yang terbentuk dengan simpangan maksimal atau amplitudenya sebesar 1. Nah, ketika kita frekuensinya ditambah frekuensinya maksimal, maka akan terjadi banyak gelombang dalam satu waktu karena frekuensi tersebut merupakan banyaknya gelombang dalam satuan waktu. Nah, ketika frekuensinya kita kecilkan, maka gelombang akan membentuk seperti ini, semakin kecil. Ini merupakan grafik gelombang. Nah, ini merupakan gambaran air yang menetes. Nah, selanjutnya yaitu interferensi. Nah, interferensi merupakan gabungan dari dua gelombang dalam suatu tempat. Di sini ada dua buah tetesan air. Nah, ketika kedua buah tetesan air tersebut berada dalam satu wadah, maka akan berinterferensi, akan bergabung. Nah, sebagai gambarannya kita lihat saja pada laboratorium virtualnya. Nah, ini ada grafiknya. Coba kita lihat, nggak usah pakai grafik dulu. Amplitudenya sebesar ini dan juga frekuensinya setengah dulu. Kita jalankan dulu yang awal, kemudian yang kedua. Nah, ini merupakan pertemuan gelombang. Ini gelombang yang pertama menetes. Nah, ini gelombang yang kedua. Kemudian ketika berada dalam satu tempat, ini akan berinterferensi, bergabung. Nah, jadilah seperti ini. Bisa dilihat pada laboratorium virtual. Ketika kita munculkan grafik, maka akan muncul grafik seperti ini. Selanjutnya yaitu celah. Nah,
ketika air melewati celah. Nah, maka kita lihat aja pada demonstrasi pada laboratorium virtual berikut. Masih sama, amplitudonya maksimal, kemudian frekuensinya ambil tengah-tengah. Coba kita lihat ketika ada air melewati sebuah celah, maka gelombang tersebut akan membentuk seperti apa? Coba kita lihat bersama. Nah, ini ada gelombang air, dan ketika memasuki sebuah celah maka akan membentuk seperti ini. Ini ketika gelombang air atau gelombang lainnya melewati sebuah celah maka akan terbentuk seperti ini. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah grafiknya, maka grafiknya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu difraksi. Cahaya mengalami difraksi. Coba kita lihat, kita nyalakan senternya. Nah, ini merupakan lubang pada sebuah papan. Kemudian ini merupakan hasil difraksi dari cahaya tersebut. Bisa kita lihat ketika lubangnya berbentuk seperti ini, maka hasil difraksinya membentuk seperti ini. Dan ketika lubangnya kotak, nah akan membentuk hasil difraksi seperti ini. Kemudian ketika ada dua buah, yaitu lingkaran dan juga kotak, akan membentuk seperti ini. Dan ketika ada titik-titik banyak atau lingkaran banyak, ini membentuk sebuah difraksi seperti ini. Dan ketika ada bentuk orang gini, nah maka hasilnya seperti ini, tidak jelas ya. Itu merupakan sebuah difraksi. Nah, pada laboratorium ini kita juga bisa memilih warna ya. Ini ada warna hijau, bisa warna biru, terserah sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk diameter, misalnya diameter lingkaran kita besarin, maka hasil difraksi akan membentuk seperti ini. Bisa dilihat sendiri, ketika difraksi mengecil, kita kecilkan diameternya, maka akan membentuk seperti ini. Kemudian ini eccentricity, yaitu ketika miring. Nah, bisa kita besarkan dulu. Nah, ketika ini kita tambah, maka lingkaran akan berbentuk seperti itu. Nah, maka hasil difraksi akan berbentuk seperti ini. Bisa kita lihat bersama pada laboratorium virtual. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan melalui laboratorium virtual ini. Tadi kita sudah mengenai gelombang, kemudian ada interferensi gelombang, kemudian ada celah ketika gelombang melalui celah, dan juga ada difraksi, cahaya mengalami difraksi. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dan juga penjelasannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata ketika menyampaikan. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.